Gimana ya supaya punya wakil rakyat yang kompeten dan beneran bisa wakilin suara kita? Jawabannya, semua mulai dari pemilunya. Dan pas banget nih, DPR sekarang lagi bahas RUU Pemilu, dan ini penting banget untuk kita ikutin supaya suara kita tuh nggak cuma diperebutkan pas pemilu doang. Welcome to Pantau RUU, dimana kita ngomongin RUU yang lagi dibahas sama DPR dan akan segera lolos. Saat ini kita menggunakan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka, yang mana kita milih calegnya langsung dan jumlah kursi yang didapatkan oleh setiap partai di setiap daerah pemilihan proporsional dengan total jumlah suara dari caleg-caleg partai tersebut di sana. Sebenarnya sistem ini ada bagusnya, cuman jeleknya juga banyak. Yang pertama, antar caleg dari setiap partai itu mereka saingan satu sama lain jadinya. Dan yang kedua, ujung-ujungnya jadi nggak gitu representatif karena dalam satu daerah wakilnya ada banyak. Jadi nggak bisa menagih akuntabilitas yang jelas karena di satu daerah ini wakilnya sebenarnya siapa. Sistem ini juga akhirnya bikin para partai lebih memilih punya caleg yang memang udah punya modal besar atau udah punya uang atau bahkan udah terkenal, makanya ada banyak artis, supaya suara mereka terdongkrak. Dan akhirnya setelah mereka terpilih, suara kita tidak didengar. Ini kalau dalam peribahasa, habis manis sepah dibuang. Tapi nanti ya, cara supaya wakil rakyat yang terpilih benar-benar bisa representasiin aspirasi kita. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil udah bikin nih rekomendasi sistem pemilu yang lebih ideal supaya suara kita bisa beneran didengarkan. Nama usulannya adalah Mixed Model Proportional Representation atau MMP atau model proporsional campuran, yang mana sistem ini udah dipakai di beberapa negara lain kayak Jerman dan juga Thailand. Sistem campuran ini, caleg akan terpilih melalui dua sistem pemilihan yang akan terjadi secara bersamaan. Yang pertama, di setiap daerah pemilihan hanya akan ada satu caleg terpilih secara langsung, dan ini daerah pemilihannya akan lebih kecil, sehingga harusnya jadi lebih representatif karena jadi lebih jelas di suatu daerah pemilihan wakilnya siapa. Yang kedua, di level provinsi. Di sini, partai-partai udah punya list-list nama atau daftar nama yang akan masuk kalau mereka dapat sejumlah kursi. Jadi kita bakal milih dua kali. Yang satu ada di level dapil atau daerah pemilihan, dan yang satu lagi di level provinsi. Dengan sistem ini, harapannya wakil kita jadi lebih akuntabel. Selain itu, biaya politiknya pun juga jadi lebih rendah karena antar caleg dalam partai itu jadi nggak harus saingan. Partai-partainya pun juga harus jadi promosi platform ataupun program-programnya karena udah nggak lagi ngandelin para caleg yang memang udah punya uang ataupun udah populer. Kira-kira DPR mau nggak ya sistemnya diubah jadi kayak gini? Well, Ketua Komisi 2 yang ngurusin revisi UU Pemilu sih mau kayak gini ya. Salah satu cara yang paling rasional adalah menghadirkan sistem pemilu campuran. Bagaimana sistem pemilu campuran itu? Sekian persen sistem pemilunya seperti sekarang, orang terpilih murni atas dasar suara terbanyak, tapi sekian persen diberikan kewenangan kepada partai politik melalui ketua-ketua umum partai politik untuk menentukan anggota legislatif terpilihnya. Supaya lebih ngerti tentang RUU ini, kamu bisa baca lebih lengkap rekomendasi dari Koalisi Masyarakat Sipil di konten ini, dan juga pantau terus RUU-nya di bijakmemantau.id.